Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsa Fristianasari. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk KD-nya itu saya mengangkat KD pengetahuan 3.3, yaitu menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual, dan KD keterampilan yaitu KD 4.3, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk indikatornya seperti yang tertulis, sedangkan untuk tujuannya yaitu penjabaran dari indikator. Untuk tujuan dari indikator 3.3.1 yaitu dapat menyusun dan menemukan konsep sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian tujuan dari indikator 3.3.2 yaitu dapat menjelaskan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel, dan tujuan dari indikator 4.3.1 yaitu dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, langsung saja kita ke indikator yang pertama, yaitu menyusun dan menemukan konsep sistem persamaan linier 3 variabel. Coba dicermati masalah kontekstual berikut. Nah, suatu ketika Pak Arman mendapatkan pesanan untuk membuat 2 lemari dan 1 meja dalam batas 3,5 minggu. Nah, Pak Arman dan Pak Hardi itu dapat menyelesaikan pekerjaan selama 4 minggu, dan Pak Arman bekerja sama dengan Pak Andi itu menyelesaikan pesanan dalam waktu 4,5 minggu, sedangkan Pak Hardi dan Pak Andi menyelesaikan persamaan selama 7,2 minggu. Kemudian pertanyaannya, dapatkah pesanan lemari dan meja tersebut diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan oleh 3 orang tersebut? Siapa? Yaitu Pak Arman, Pak Hardi, dan juga Pak Andi. Lalu bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Nah, langkah yang pertama kita harus menentukan kecepatan masing-masing orang dalam menyelesaikan 1 unit pesanan. Maksudnya kecepatan Pak Armannya berapa, Pak Hardi berapa, dan Pak Andi berapa gitu. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita menentukan kecepatan masing-masing orang dalam menyelesaikan 1 unit pesanan, itu kita tentukan hubungannya dengan penyelesaian bagian pekerjaan, yaitu dalam bentuk persamaan. Maksudnya seperti ini, jika kecepatan Pak Arman itu berapa minggu, nah berarti beliau dapat menyelesaikan seperberapa bagian dari pesanan tersebut gitu ya. Kemudian langkah yang ketiga, setelah terbentuk persamaan ini tadi, baru kita dapat menentukan nilainya sehingga kita dapat menjawab pertanyaan ini ya. Kemudian masuk ke langkah alternatif penyelesaian. Kita tulis dulu yang diketahui apa. Yang diketahui pesanan tersebut kan selama 3,5 minggu. Kemudian Pak Arman bekerja sama dengan Pak Hardi selama 4,4 minggu, dan Pak Arman dengan Pak Hardi selama 4,5 minggu, dan Pak Hardi dengan Pak Andi selama 7,2 minggu. Yang ditanyakan sudah jelas ya. Kemudian kita masuk ke langkah yang pertama. Nah, langkah yang pertama itu ini, menentukan kecepatan Pak Arman, Pak Hardi, dan juga Pak Andi dalam menyelesaikan 1 unit pesanan. Nah, kita langsung jawab. Kita misalkan kecepatan ini tadi yaitu waktu untuk Pak Arman menyelesaikan 1 unit pesanan itu sama dengan X minggu. Ini pemisalan ya. X minggu itu waktu yang digunakan Pak Arman untuk menyelesaikan 1 unit pesanan. Nah, sedangkan Pak Hardi selama Y minggu dan Pak Andi selama Z minggu. Nah, ini kemudian dari masing-masing waktu ini sehingga didapatkan Pak Arman menyelesaikan 1/X bagian pekerjaan selama X minggu gitu kan. Terus Pak Hardi menyelesaikan 1/Y bagian gitu. Dan Pak Andi menyelesaikan 1/Z bagian pesanan. Itu kan kalau dikerjakan bersama-sama gitu. Kemudian sesuai yang di soal, Pak Arman dan Pak Hardi itu bekerja sama. Berarti bagian yang diselesaikan Pak Arman tadi berapa? Nah, 1/X. Dan bagian yang diselesaikan oleh Pak Hardi berapa? Yaitu 1/Y. Kemudian
bagian ini diselesaikan selama 4 minggu menghasilkan 1 unit pesanan. Nah, berarti dikalikan 4 sama dengan 1 unit pesanan. Ini maksudnya 1 ya 1 unit pesanan. 4 ini adalah waktunya menyelesaikan pekerjaan. Sehingga kalau ruas kiri kita bagi dengan 4, hasilnya kan 1. Nah, berarti hanya ditulis 1 per X ditambah 1 per Y saja, 4-nya hilang kan. Kemudian yang ruas kanan 1 dibagi 4 sama dengan 1 per 4. Kemudian untuk yang kedua, dan Pak Arman dan Pak Andi bekerja sama. Pak Arman tadi apa? 1 per X, dan Pak Andi 1 per Z. Nah, oke, waktunya 4,5 minggu. Sehingga dihasilkan seperti ini ya, 1 per X ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 4,5. Kemudian Pak Hardi dan Pak Andi bekerja sama. Pak Hardi tadi 1 per berapa? 1 per Y, dan Pak Andi 1 per Z. Dan waktunya 7,2 minggu, dikalikan 7,2 minggu, sehingga menghasilkan 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 7,2. Selanjutnya kita susun persamaan ini, 3 persamaan ini, tapi kita misalkan lagi. Nah, untuk apa? Supaya tidak dalam bentuk pecahan. Dan kini kalau bentuk pecahan 1 per X, terus 1 per Y, 1 per Z, itu kan ribet gitu ya nanti. Kemudian kita misalkan lagi bahwa 1 per X itu sama dengan A, 1 per Y sama dengan B, dan 1 per Z sama dengan C. Untuk persamaan yang pertama ini, nah 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 1 per 4. 1 per X nya kita ubah menjadi A, 1 per Y nya kita ubah menjadi B, sama dengan 1 per 4. Nah, terus masing-masing dikalikan 4. 4 dikali A berapa? 4A. Terus 4 dikalikan B, 4B. 1 per 4 dikali 4 sama dengan 1. Begitupun untuk persamaan yang kedua. Nah, 1 per X itu kita ubah menjadi A, 1 per Z kita ubah menjadi C. Kemudian masing-masing ruas kita kalikan 9. Nah, menjadi ini. Kemudian persamaan yang ketiga. Tadi ini 1 per Y ditambah 1 per Z. 1 per Y kita misalkan apa? B. Dan 1 per Z kita misalkan C. Kemudian masing-masing ruas kita kalikan 36. Sehingga hasilnya persamaan 3 ini. Kemudian dari sini, nah kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan hubungan kecepatan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam bentuk pesanan. Sudah kan? Ini sudah kita tulis tadi. Kemudian kita menggunakan metode gabungan eliminasi dan juga substitusi persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan 1 ini kita tulis, dan persamaan 2 ini kita tulis. 4A ditambah 4B sama dengan 1, 9A ditambah 9C sama dengan 2, ya kan? Nah, kemudian karena kita mau mengeliminasi, artinya mengeliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel. Nah, di sini yang akan kita hilangkan adalah variabel A. Jadi kita harus menyamakan koefisien dari variabel ini, variabelnya A. Berarti yang persamaan pertama kita kalikan 9, persamaan yang kedua kita kalikan 4. Ini dikali 9 hasilnya ini, dan ini semua dikalikan 4 hasilnya ini. Kemudian dapat kita eliminasi. 36A dikurangi 36A kan 0. Kemudian tinggal 36B. Nah, ini dikurangi 36C. Dan 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Kita tulis ini sebagai persamaan yang keempat. Kemudian eliminasi persamaan 4 dan juga 3. Nah, persamaan 4 yang sudah kita hasilkan kan ini kita tulis kembali. Kemudian persamaan 3-nya ini, nah sudah kita tulis. Kemudian ini sudah ada variabel yang sama, ya kan? Dan koefisiennya juga sama, tinggal kita kurangkan. Nah, kalau kita kurangkan 36B dikurangi 36B kan 0. Berarti tinggal negatif 36C dikurangi 36C. Nah, 72C. Kemudian 1 dikurangi 4, negatif 4. Kemudian C didapat dari negatif 4 dikurangi negatif 72. Berarti tinggal 4 per 72. Ruas ini pembilangnya dibagi 4 dan penyebut juga dibagi 4, dihasilkan 1 per 8. Jadi C itu adalah 1 per 8. Tadi C apa? Yaitu ini 1 per Z ya. Tapi jangan dulu kita tulis. Kemudian disubstitusi C ini, hasil C yang kita dapat ke persamaan 2 dan juga 4. Nah, ini dari persamaan 4, 36B dikurangi 36C sama dengan 1. Nah, C-nya ini kita masukkan. 36B dikurangi 36C. Nah, C-nya kita ganti 1 per 18 sama dengan 1. Kemudian tinggal 36B dikurangi ini 36 dibagi 18 hasilnya 2 sama dengan 1. Sehingga 36B sama dengan
3. Ruas kiri kita tambahkan dengan 2 dan ruas kanan kita tambah dengan 2 juga. Berarti negatif 2 ditambah 2 kan 0. Terus 1 ditambah 2 hasilnya 3. Berarti tinggal 36B sama dengan 3. Nah, didapatkan B sama dengan 3 dibagi 36. Ya kan? Ruas ini kiri kita bagi dengan 36 dan ruas kanan kita bagi 36. Nah, hasilnya sama dengan B3/36. Dan pembilangnya kita bagi dengan 3 dan penyebut kita bagi dengan 3, hasilnya B sama dengan 1/12. Kita sudah mendapatkan C sama dengan 1/18 dan B 1/12. Kemudian tinggal kita mencari A. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Mana persamaan 2? Nah, ini. Kita substitusikan C ke persamaan 2. Nah, 9A ditambah 9C sama dengan 2. Nah, ini C-nya kita ganti dengan 1/18. Terus dihasilkan 90A ditambah 9. Nah, ini 18 dibagi 9 kan hasilnya 2. Ini 1, ini 2. Berarti 1/2 sama dengan 2. Sehingga 9A sama dengan, nah ini kita 1/2 dikurangi 1/2 dan ini juga dikurangi 1/2. Ya kan, dikurangi 1/2 sama dengan 3/2. Jadi didapatkan A sama dengan 3/2 dibagi 9 atau dikali 1/9. Hasilnya sama dengan A sama dengan 1/6. Nah, kita sudah dapat bahwa A sama dengan 1/6, B sama dengan 1/12 dan C sama dengan 1/18. Kemudian setelah terbentuk persamaan baru dapat ditentukan nilainya. Nah, kita sekarang dapat menyelesaikan hasil dari persamaan tersebut kan. Nah, kita kembalikan ke persamaan awal bahwa 1/x tadi adalah A, 1/y sama dengan B, dan 1/z sama dengan C. Dan X ini apa? Yaitu waktu yang dibutuhkan Pak Arman dalam menyelesaikan 1 unit pesanan, dan Y ini tadi juga sama, waktu yang dibutuhkan Pak Hardi untuk menyelesaikan 1 unit pesanan, dan juga Pak Andi Z sama dengan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan 1 unit pesanan. Sehingga A sama dengan 1/6 kan? Ini 1/6, berarti X-nya berapa? Nah, X-nya sama dengan 6 minggu. Jadi Pak Arman mampu menyelesaikan 1 unit pesanan sendiri itu selama 6 minggu, dan Pak Hardi selama 12 minggu, Pak Andi selama 18 minggu. Kemudian mereka bertiga itu bekerja bersama-sama, itu kan? Sehingga ini, sekarang pertanyaannya, selesaikah mereka bertiga bersama-sama menyelesaikan pesanan selama 3,5 minggu ya tadi, 3,5 minggu gitu. Jika dikerjakan bersama-sama, misalkan selama T minggu, nah seperti ini, 1 dibagi, nah tadi bagian pekerjaan Pak Arman itu kan 1/x, Pak Hardi 1/y, dan Pak Andi selama 1/z. Nah, kita masukkan lagi di sini 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/18. Kenapa? Nah, di sini pertanyaannya, kenapa yang dimasukkan kok bagiannya? Kenapa bukan waktunya? Nah, karena kita akan mencari 1 unit pesanan yang diselesaikan, yang diselesaikan oleh mereka bertiga itu kan 1 unit pesanan. Jadi yang berpengaruh adalah mereka menyelesaikan pesanan tersebut, bukan waktunya gitu. Jadi kalau Pak Arman 1/6, terus Pak Hardi 1/12, dan juga Pak Andinya 1/18 gitu. Kemudian kita samakan penyebutnya 36. Berarti 36 bagi 6 kan? 36 bagi 12 3, dan 36 bagi 18 2. Sehingga didapatkan 11/36. Kemudian 1 dibagi 11/36 itu sama dengan 36/11. Sehingga menghasilkan 36 dibagi 11 sama dengan 3,3 minggu. Jadi apa 3,3 minggu ini? Nah, kan kurang dari kesepakatan awal bahwa pesanan harus diselesaikan selama 3,5 minggu. Nah, mereka bekerja bersama-sama menyelesaikan dalam waktu 3,3 minggu. Jadi kesimpulannya apa? Nah, karena waktu yang diberikan pemesanan itu selama 3,5 minggu, sehingga pesanan tersebut dapat diselesaikan. Nah, jadi jawabannya apa? Ya, dapat diselesaikan. Kemudian kesimpulan dari konsep di atas itu apa?
Nah, gini. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah sistem persamaan linear dengan 3 buah variabel gitu. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Ini bukan dan seterusnya ya. Ini maksudnya bentuk umumnya itu kalau sistem persamaan linear 3 variabel itu minimal ada 3 persamaan. Jadi kan ini 1 persamaan, ini 2 persamaan, dan ini ada 3 persamaan. Jadi minimal ada 3 persamaan. Jadi boleh ini saya lambangkan di sini apa? Bisa diteruskan, ada banyak persamaan boleh gitu. Nah, jadi keterangannya A1 terus A2 terus A3, B1, B2, B3, C1, C2 dan C3 itu adalah nilai koefisien dari variabelnya X, variabel Y dan juga variabel Z. Terus D1, D2, D3 sampai DI itu adalah konstanta dan I itu nilainya yaitu ke-1, ke-2, ke-3 gitu ya maksudnya. Kemudian ya ini STLD minimal ada 3 persamaan. Nah, misalkan ada soal seperti ini. 3X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 16. Nah, coba kita bandingkan dengan tadi. Ini 3 sebagai, misalkan ya, 3 ini sebagai A1 X, terus 2 ini sebagai B2Y, dan 1Z kan ini, 1Z, 1 sebagai C1Z sama dengan 16. 16 ini sebagai D1. Kemudian P ditambah I ditambah 2R. Nah, P ini sebagai apa tadi? Variabel. Nah, ini tadi variabelnya apa? X, Y, Z. Kalau ini variabelnya P, I, R. Ini A2-nya adalah 1 dan ini B2-nya ada 1 dan C2-nya ada 2. Dan 10 ini apa? Ya, 10 adalah D2. Kemudian ada 2P dikurangi 2I ditambah 7R. Nah, ini variabelnya ada P, I, R. Jadi variabel itu bebas ya. Boleh X, Y, Z, boleh ABC, boleh P, I, R, KLM, boleh. Nah, di sini berarti A3 itu adalah nilainya 2. Terus apa ini tadi? Negatif 2 ini sebagai B3 dan 7 sebagai C3. Sedangkan 25 sebagai D3. Nah, pertanyaannya, apakah sistem persamaan di atas merupakan sistem persamaan linear 3 variabel? Apakah jawabannya? Kalau menurut kalian coba jawab dulu apa? Nah, oke. Penyelesaiannya bukan SPLTV. Kenapa? Karena variabel-variabel yang digunakan tidak saling berkaitan. Maksudnya, tidak semua persamaan itu menggunakan variabel P, I, R atau variabel X, Y, Z. Oke, kita lihat dulu di slide sebelumnya. Nah, jadi bentuknya kan harus gini. Jadi persamaan ini 1, 2, dan 3 semuanya menggunakan variabel X, variabel Y, dan juga variabel Z kan. Nah, kalau persamaan yang tadi ini, kalau soalnya ini tadi, nah, ada variabel X, Y, Z dan juga ada variabel P, I, R. Iya benar, dia tersusun dari 3 persamaan. Ini yang persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan yang ketiga. Tetapi variabelnya kan tidak sama. Ini menggunakan X, Y, Z dan ada yang menggunakan P, I, R. Nah, gitu. Jadi bukan merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Alasannya paham ya? Oke, kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi di next part ya, untuk indikator yang kedua. Ini nanti kita akan bahas indikator yang kedua di video selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk indikator yang pertama mengenai menemukan konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga dapat dipahami dan jangan lupa untuk mengerjakan banyak latihan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.